Jamaah Majelis Salim hadanallah. Itulah terjemah atau lughat Sundanya. Sekarang Indonesia dan insya Allah penjelasannya. Yang jelas masih tentang maksiat badan, artinya dosa yang disebabkan dengan badan. Nah, diantaranya sebagaimana tadi dikatakan wa mu'adatul wali, dan memusuhi wali, itu termasuk maksiat ya. Nauzubillah. Dosa jelas. Bahkan di dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi." Siapa orang yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Tuh, jadi orang yang memusuhi waliullah itu dia seakan-akan ngajakin perang sama Allah. Siapa yang bakal menang sama Allah ya? Nauzubillah. Tapi di sini waliullah ya. Sebab bicara wali itu macam-macam. Ada wali murid, banyak wali muridnya. Ya. Ada wali nikah, nggak ada di sini makanya perempuan doang. Ada wali setan, nauzubillah ya. Emang ada gitu wali setan? Ada ya, yang suka ngedukung kemaksiatan atau nolong ya, yang istilahnya namanya aja umpamanya ustadz, kiai, tapi kelakuannya dia ya itu memusuhi orang-orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah. Nauzubillah, ada ya. Yang sekarang mah istilahnya ada ulama dunia itu ulama su ya. Nah di sini mah nih yang jadi kalau itu mah nggak apa-apa dah. Tapi itu tadi kalau wali murid jangan dimusuhin juga, wali nikah juga jangan ya. Kalau wali setan mah nggak apa-apa. Nah apalagi nih wali Allah di sini mah sama sekali nggak boleh, karena tadi sekali ya, orang yang memusuhi wali Allah itu secara tidak langsung dia ngajakin perang sama Allah. Siapa yang menang lawan Allah ya? Memang yang namanya waliullah itu siapa sih dan bagaimana ya? Boleh ditulis buat referensi nanti ya, untuk dilihat di Al-Qur'annya. Ya hitung-hitung sekali-sekali ngebuka Quran. Jangan punya Quran nggak pernah dibaca sampai berdebu. Ya ditulis surat Yunus. Surat Yunus, surat keberapa kali malah, pokoknya Yunus saja. Kalau nggak salah surat ke-10. Yunus itu surat ke-10 kalau nggak salah. Berarti benar ya. Surat Yunus surat ke-10 ayatnya ya. Ayat 62 sampai 63. Ntar periksa Al-Qur'annya, syukur-syukurnya udah terjemahannya ya. Nah Allah Subhanahu wa taala berfirman nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, wallahu a'lam bimuradi ya. Wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Tuh wali Allah mah pokoknya mah nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Maksudnya takut dan sedih gimana?
Nih, kalau takut biasanya yang akan dihadapi, ya seperti kedepannya ini, kematian dan kesananya ya, kubur sampai nanti akhirat lagi. Sedangkan kalau yang namanya sedih itu udah berlalu, sudah kelewat. Ya seperti umpamanya nih, macam-macam wali Allah mah seandainya dia meninggal udah nggak melang lagi, kayak yang namanya hartanya, kayak yang namanya keluarganya, enggak ya. Karena itu wali Allah tuh. Jadi cirinya tuh pokoknya mak wali Allah mah di dunia ini nggak ada rasa takut kecuali kepada Allah, nggak ada rasa sedih. Masalah apapun yang dihadapi tenang aja gitu ya. Itu wali Allah. Nah lebih tepatnya yang mana nih? Itu nanti di ayat 63-nya ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Tuh. Sederhana sebenarnya mah. Asal beriman benar-benar dan bertakwa. Takwa itu apa? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Jadi wali. Kalau bicara wali Allah mah perempuan juga, ibu-ibu bisa. Bisa diusahakan kali wali Allah mah ya. Tadi asal imannya benar-benar dan takwa, jalankan segala perintah Allah, jauhkan larangannya. Makanya wajar di dalam hidup ini enggak ada rasa takut dan kesedihan bagi para wali. Dan sekali lagi, wali mah bisa diusahakan. Makanya ibu-ibu juga, perempuan juga bisa. Banyak perempuan-perempuan itu yang jadi wali. Yang terkenal ada yang namanya Robiatul Adawiyah ya. Itu Robiatul Adawiyah luar biasa tuh. Padahal mah dia mah tadinya mah nih seorang penyanyi ya. Penyanyi ngamen tuh. Itu sejarahnya. Tapi karena benar-benar tobat ya. Benar-benar itu jadi wali. Jadi wali Allah mah enggak mesti lelaki, perempuan juga bisa ya. Ya bahkan nih tingkatan kewalian Robiatul Adawiyah ini luar biasa. Kenapa? Beliau mah nih ibadahnya udah enggak pandang apa. Istilahnya walaupun Allah enggak punya surga untuk orang yang bertakwa dan enggak ada neraka untuk orang yang maksiat, tetap Robiatul Adawiyah mah ibadah. Jadi dia mah yang penting mah keriduan Allah. Sebab kalau udah dapat ridho Allah mah ya di mana dan kapan juga enak. Walaupun dia umpamanya masuk neraka, kalau dapat ridho enak. Masa masuk neraka enak? Atau malaikat Malik kalau yang nggak enak mah di neraka tuh nggak bakal mau ya. Malaikat Malik nggak masuk surga, di neraka aja ya. Kok enak? Karena dapat ridho Allah. Apa sebabnya? Taat dan patuh perintah Allah, suruh ngejagain neraka. Itu makanya orang di dunia kalau benar-benar taat ya, takwa kepada Allah. Pokoknya walaupun dia miskin, walaupun dia sakit, tetap itu enak aja, nikmat ya. Ya contohnya lah, seperti Nabi Isa alaihissalam, itu Nabi paling miskin. Bukan nggak bisa. Kalau dia itu berdoa, ijabah doanya ya untuk kaya, bisa. Tapi Nabi Isa nikmat dengan kemiskinan. Terus Nabi yang sakitnya, ada yang meriwayatkan sampai puluhan tahun, Nabi Ayub. Bukan nggak bisa, Nabi Ayub itu ya untuk sembuh berdoa kepada Allah karena ijabah doanya. Tapi Nabi Ayub itu menikmati. Apa sebabnya? Semuanya itu walaupun sakit, walaupun miskin dia nikmat, walaupun dia sakit nikmat karena dapat ridho Allah. Nah paling pertanyaannya kadang-kadang nih kita sehat sehatnya,
kaya aku kayanya, tapi masih pusing aja. Nauzubillah min aliku. Jadi itu ya karakter dua wali itu kedua tuh ya. Jadi yang pertama dalam hidup ini nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Terus lebih ininya tadi beriman dan bertakwa. Nah, hadiahnya nih untuk wali Allah ya, itu di ayat 64-nya. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirati la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Ini bagi mereka maksudnya tadi para wali ya, berita gembira di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dan itu udah enggak ada perubahan ya bagi janji Allah. Juga itulah suatu kemenangan yang agung yang diperoleh oleh wali Allah. Tuh makanya wajar kalau orang yang memusuhi wali Allah itu anggap aja memusuhi Allah ya. Siapa yang bisa melawan Allah? Tuh, makanya alhamdulillah kalau kita ngaji mana ya, kalau ada orang yang dia ibadahnya rajin amat, terus hidupnya juga kayaknya tenang aja, padahal miskin dia, padahal sakit, beban itu ya, bisa jadi itu oleh Allah. Jangan coba-coba tuh ngemusuhin. Sebab kalau ngemusuhin mah itu secara tidak langsung dia nantang Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian wal i'anatu dan menolong alal maksiati atas maksiat. Tuh, termasuk lagi ya. Maksiat badan itu nolongin atau ngebantu kemaksiatan. Ya, seperti gimana nih? Contohnya nih ya. Ada orang nauzubillah dia mau ngebunuh, kemudian minjem pisau atau senjata apa ya, tuh tahu padahal mah bahwa itu untuk ngebunuh. Nah dipinjemin tuh, akhirnya dipakai buat ngebunuh. Nah itu yang dosa itu bukan aja yang ngebunuhnya, termasuk yang minjeminnya. Ataupun nih seperti gini umumnya ya, banyak nih ada nih, suka ada nih dukun-dukun yang istilahnya dibanderol. Pokoknya dia ada seseorang ya sakit hati, pengen ngebunuh seseorang tapi caranya jarak jauh. Paham nggak jarak jauh? Paham ya? Iya gitu aja. Ya. Tapi dia nggak bisa nyuruh dukun, gitu kan ya? Dibayar pastinya. Kata dukun, saya mau nih ngejalanin, tapi syaratnya satu, saya dibayar, keduanya saya mah nggak mau nanggung dosa, saya mah. Tuh ya. Atau walaupun nggak mau nanggung dosa karena udah melakukan ya, jelas dosa udah. Atau yang nyuruhnya juga sama itu. Atau iya ya, pokoknya mah mau yang langsung ngerjain kemaksiatan, termasuk yang memfasilitas sama itu ya, itu juga dosa dan termasuk maksiat badan. Makanya nih di Al-Quran ya, tulis lagi. Surat Al-Maidah ayat 2. Surat Al-Maidah ayat 2. Ya. Langsung aja ya, sebenarnya ada panjang ayatnya, makanya nanti kalau dihitung nggak ketemu, pokoknya mah tengah-tengah aja, ntar ayat 2 aja. Kalau nggak di awal lah, terus baca, ntar ada di tengahnya. Ya. Bagaimana Allah berfirman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu ya.
wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Terjemahannya, janganlah kalian saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran atau permusuhan. Jadi lebih baik kalau itu udah jelas maksiat, dosa, kemudian pelanggaran ya yang dilarang oleh Allah. Kalau dia itu adil, walaupun hanya ngebantu, nolong, itu dosanya sama tuh. Nauzubillah min dzalik. Nah bahkan nih dalam hadis yang panjang juga ya, riwayat Imam Muslim, terjemahannya aja langsung lah. Siapa orang yang ngajak sesuatu kesesatan, maka baginya dapat dosa dan dosa-dosa orang yang mengikutinya nggak kurang sama sekali. Maksudnya gimana gini? Pokoknya nih ya, ada suatu kemaksiatan, kemudian dia ngajak-ngajak nih, ngajak-ngajak orang lain. Nah itu di samping dia dapat dosa dari maksiatnya, juga ntar dapat bagian dari dosa maksiat orang yang ngikutin. Jadi bukan aja dosa sendiri ya, yang dibuat sendiri, termasuk nanti orang-orang yang ikuti juga kan dosa tuh. Itu di samping mereka itu dapat dosa, ternyata tuh orang yang ngajak itu dapat bagian. Makanya baik ya. Ya. Nah makanya juga nih dalam kaitan riba, minum arak ya, itu bukan aja orang yang makan ribanya, begitu juga bukan hanya sekedar yang minum araknya. Ini yang berkaitan dengan riba ini ya, yang dilaknat, yang dikutuk, yang dosanya sama nih ya. Nih, satu orang yang makan riba. Yang makan riba yang mana tuh? Banyak gini. Si A ngutangin duit 1 juta ke si B, tapi dalam jangka setahun atau sebulan, dibayarnya 1 juta. Segitu pokoknya ya. Itu kan bukan itu riba tuh. Nah itu ya, yang maksud ngemakan riba itu adalah yang modal tuh. Itu jelas ya. Kemudian yang keduanya nih, ternyata yang memberi riba juga sama. Berarti itu yang nerimanya tuh. Sebab nggak bakal dia lancar praktek riba kalau nggak ada yang, bener nggak? Nggak laku dia. Kenapa katanya di kampung itu kok kayaknya bangke ramai banget sih? Atuh banyak sih ngambil. Kalau nggak maka nggak apa itu. Ya, jadi bukan aja tuh orang yang ribanya, yang nerima juga sama. Katanya guys sekarang kalau dia nggak ngambil, istilahnya dengan cara riba, nggak punya apa-apa katanya guys. Baik. Jadi ini ukuran kemadaratan yang nggak boleh sesuatu yang tadinya dilarang. Itu kalau nggak mantap ngambil riba, mati baru tuh. Ini mah malah gaya sih ya. Orang pengen beli motor ikut-ikutan ya. Jadi bukannya kebutuhan yang mendesak ya, tapi gaya. Siapa yang mengikuti gayamu? Itu jadi dua tuh ya. Yang makan ribanya berarti yang ngituin duit tuh ya. Kemudian yang ngasihnya berarti itu yang ngambilnya tuh. Kemudian penulisnya ya tuh suka ada kan tuh ya. Jadi itu yang suka petugas-petugasnya. Kalau yang makan mah tadi itu yang itunya yang ngemodalinnya tuh. Kan sekarang mah enggak langsung ya. Jadi yang punya duit siapa, ntar yang ngejalanin siapa kan gitu ya. Tuh, itu penulisnya. Bahkan nih dia padahal mah ngemakan kagak, ngambil kagak, nulisin juga kagak, tapi dia ada di situ nyaksiin, sama tuh.
Ya berarti dia secara tidak langsung dia udah andil tuh, ridho dengan kemaksiatan, khususnya riba tuh ya. Makanya Bapak itu, ini kadang-kadang kan biasanya kan suka difasilitasi tempat atau waktu ya, Bapak itu. Jadi jangan, saya emang nggak ngambil ini. Walaupun nggak ngambil, kalau dia memfasilitasi tempat atau waktu, itu sama aja dosanya dengan riba. Ya, jadi jangan bahasanya lumayan dapat bagian, persen. Iya. Sedangkan nih yang namanya orang makan riba nanti di akhirat, nauzubillah ya. Itu perutnya bakalan dia berenang di sungai, di lautan darah ya. Yang nggak bakal beres-beres itu. Nah jadi itu. Sama tuh masalah arak juga ya. Kan mestinya hanya yang minum ya yang dosa. Tapi ternyata nih bukan aja yang minum, bahkan nih di arak mah itu sampai 10. Kalau tadi mah di riba cuma 4 doang. Yang makan, yang ngasih, yang nulis dan saksi. Kalau di arak mah nih sampai 10. Satu, orang yang meresnya karyawan. Itu dosa sama tuh. Walaupun gak minum. Kedua, orang yang meminta dipereskan. Ya berarti pemesannya ya. Ketiganya, orang yang meminumnya. Jelas semua yang minum ya. Keempatnya, orang yang membawanya. Tuh online. Apa? Kurir. Ya kurir itu sama tuh ya. Jadi jangan bahasanya, saya bekerja ini. Sama aja. Makanya kalau jadi kurir-kurir itu jangan asal aja ya. Yang kelimanya, orang yang dibawakan. Ada yang mesen punya nih ya, dibawain. Kemudian yang ketujuhnya, orang yang menuangkan. Waduh, cuma nuangin doang tuh. Padahal dia dagang kagak, nggak bawa kagak, cuma nuangin doang. Sama. Kemudian orang yang memakan hasilnya. Nah ini pengusahanya nih ya, pengusahanya tuh. Yang ke-9, orang yang membelikan, ditraktir, yang traktir tuh. Saya emang nggak minum, traktir doang. Sama aja. Ya. Dan yang ke-10-nya, orang yang dibelikan tuh ya. Jadi tadi mah yang traktirnya, ini mah yang ditraktirnya tuh, sama aja. Tuh, jadi inilah, karena sekali lagi walaupun dia enggak maksiat secara langsung, kalau memang dia membantu ya, memfasilitasi, itu tetap dapat bagian dosanya. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya hati-hati ya, jangan istilah tadi lumayan dapat persen, berapa sih dibandingkan nanti sisa di neraka ya, di akhirat nanti. Nah, mungkin cukup ya. Mudah-mudahan manfaat.